Tidak ada yang dapat membayangkan apa yang terjadi pada malam Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Garda Revolusi Iran, IRGC, melancarkan serangan rudal yang dahsyat ke wilayah Israel. Teheran menegaskan bahwa serangan itu mengenai sebagian besar target militer dan keamanan penting di jantung wilayah Israel. Tapi, apa yang mendorong Iran untuk melakukan serangan seperti itu? IRGC menjelaskan bahwa rentetan serangan rudal itu merupakan pembalasan atas pembunuhan 3 tokoh penting oleh Israel dan atas rentetan kejahatan Tel Aviv di wilayah Palestina dan Lebanon. Ketiga tokoh yang dimaksud adalah pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah, dan komandan senior IRGC Abbas Nilforoshan. Dalam pernyataannya, IRGC juga memperingatkan negara-negara lainnya untuk tidak melakukan intervensi militer langsung untuk mendukung Israel. Diperingatkan Teheran bahwa kepentingan mereka di kawasan juga akan menghadapi serangan yang kuat jika ada intervensi militer. Tapi, bagaimana Israel merespon serangan rudal Iran? Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu murka dan mengatakan bahwa Iran membuat kesalahan besar malam itu dan akan membayarnya. Netanyahu berjanji akan membuat Teheran membayar atas rentetan serangan rudalnya. Saya ingin tanya, apakah Iran benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensi dari serangan rudalnya? Apakah Israel akan membalas dendam dengan serangan yang lebih dahsyat? Dan bagaimana nasib Palestina dan Lebanon di tengah-tengah konflik ini? Dalam pernyataannya, IRGC juga mengklaim bahwa sebanyak 90% dari rudal-rudal yang diluncurkan itu berhasil mengenai target-targetnya di Israel. Tapi, benarkah klaim itu? Bagaimana Israel dapat mempertahankan diri dari serangan rudal yang dahsyat itu? Apakah kita dapat mempercayai klaim IRGC bahwa sebanyak 90% dari rudal-rudalnya berhasil mengenai target di Israel? Dan bagaimana kita dapat memahami kekuatan militer Israel dalam menghadapi serangan rudal seperti itu? Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan serangan Teheran akan selesai kecuali rezim Israel memutuskan untuk melakukan pembalasan lebih lanjut. Presiden Masoud Pezeshkian juga memuji serangan itu sebagai respons tegas negaranya terhadap apa yang disebutnya sebagai agresi Israel. Tapi, bagaimana kita dapat memahami situasi politik yang kompleks di Timur Tengah? Bagaimana kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam konflik ini? Apakah kita dapat memahami bahwa konflik ini tidak hanya tentang Iran dan Israel, tapi juga tentang Palestina dan Lebanon? Bagaimana kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dalam konflik ini? Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, kita tidak dapat tidak memikirkan tentang masa depan Timur Tengah. Bagaimana kita dapat memahami konflik ini dan apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah konflik yang lebih besar?